semuanya. Di sini kami memiliki tugas individu, yaitu menganalisa saham perusahaan pada IDX 30. Di sini kami mengambil PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman semua, video ini kami bikin hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan lanjutan, bukan untuk merupakan ajakan ataupun rekomendasi dalam membeli saham. Semua risiko investasi ada di masing-masing investor. So be smart investor ya teman-teman semua. Kami akan menjelaskan saat ini part 1-nya dulu. Kalau misalnya rame, lanjut part 2. Oke, tak kenal maka tak sayang. Berikut kami akan menjelaskan mengenai profil singkat PT Telkom Indonesia. Siapa sih nggak kenal PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang sudah Tbk atau lebih banyak dikenal sebagai Telkom, yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Bisa dibilang PT Telkom ini ya salah satu pemain yang merintis gitu loh. Karena kalau sejarah singkatnya yaitu pada tahun 1991 pemerintah Indonesia mendirikan perusahaan negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel teman-teman semua. Namun tahun 1965 PN Postel ini pun dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro atau PN Pos dan Giro dan Perusahaan Negara Telekomunikasi atau PN Telekomunikasi. Dan berdasarkan PP nomor 30 tanggal 6 Juli 1965, selanjutnya pada tahun 1974 PN Telekomunikasi itu pun dipecah lagi. Ternyata perjalanannya panjang PT Telkom ini teman-teman semua. PN Telekomunikasi dipecah menjadi dua entitas, yaitu Perusahaan Umum Telekomunikasi atau Perum Telekomunikasi Perumtel dan PT Industri Telekomunikasi atau PT Inti. Tahun 91, Perumtel pun dirubah lagi menjadi perseroan terbatas milik negara dengan nama resmi PT Telkom Indonesia Persero atau biasa disebut PT Telkom. Pada tahun 1995, Telkom pun bertransformasi menjadi perusahaan terbuka yang mulai terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau sekarang disebut IDX dan New York Stock Exchange atau NYSE di penghujung tahun 2021. Nilai kapitalisasi pasar Telkom itu senilai 400 triliun loh teman-teman semua di BI dan 2,87 miliar US dollar di NYSE. Di sini kalau kita bisa lihat PT Telkom ini dari tahun 2000 berkembang dari tahun 1965 menjadi sekarang 2021, itu perjalanannya bukan perjalanan yang sangat sebentar. Mereka merintis dari bawah, benar-benar dari bawah. Oke, mulai menarik di sini. Sekarang kita akan membahas mengenai komposisi pemegang sahamnya PT Telkom. PT Telkom Indonesia Persero Tbk itu dimiliki oleh dua pemilik saham utama, yaitu kita kategorikan dua lah ya, karena satu itu publik sebesar 47,91% dan memiliki saham seri B. Adapun satu lagi pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%. Ini terdiri dari dua seri saham, yaitu saham seri A dan saham seri B. Apa itu saham seri A? Seri A itu saham yang khusus dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia dan sebagai pengendali saham utama. Sedangkan saham publik itu juga terdiri dari dua pemilik saham asing sebesar 36,44% maupun pemilik saham lokal atau masyarakat sekitar. Nah, kira-kira teman-teman di sini ada yang udah pernah membeli sahamnya PT Telkom belum? Yang sudah coba sharing gimana suka dukanya dalam membeli saham PT Telkom. Bicara PT Telkom, PT Telkom itu sudah pasti ada anak perusahaan ataupun cicit perusahaan ya, teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan membahas dulu anak perusahaannya atau
bisa disebut entitas anak dengan kepemilikan langsung. Di sini ada banyak sih teman-teman semua, bisa dilihat di dalam slide, yaitu entitas anak dengan kepemilikan langsung pertama itu dipegang oleh Telkomsel. Apa sih itu Telkomsel? Telkomsel sendiri adalah operator seluler dengan jaringan terluas yang telah menjangkau lebih dari 90% dari populasi Indonesia dengan bisnis inti jasa telekomunikasi seluler dan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi seluler, atau kita bisa sebut kalau punya Telkomsel itu jaringan sultan karena mahal, cuman stabil. Terus di sini juga ada lagi Telkom Metra. Apa sih Telkom Metra? Telkom Metra di sini merupakan perusahaan investasi dan subholding yang melakukan ekspansi ke berbagai layanan dasar, layanan digital dan industri ICT melalui akuisisi dan partnership serta membangun ekosistem bisnis yang kuat. Terus di sini juga ada lagi PINS Indonesia. Atau PINS Indonesia itu perusahaan yang aktif dalam bisnis integrasi perangkat, jaringan sistem, proses dan Internet of Things atau IoT dengan bisnis inti penyediaan berbagai sarana teknologi informasi dan komunikasi serta sarana IoT. Di sini juga ada Telkom, itu juga ada namanya Telkomsat atau Telkom Satelit Indonesia. Merupakan perusahaan dengan portofolio bisnis satelit yang memberikan layanan digital berbasis satelit ke teman-teman semua. Dari hulu sampai hilir dengan fokusnya pada kebutuhan pelanggan atau customer oriented. Ada lagi Telkom Akses. Apa itu Telkom Akses? PT Telkom Akses yang bergerak dalam bidang jasa penggelaran dan pengelolaan infrastruktur jaringan akses fixed broadband, managed service, dan operation maintenance jaringan akses atau fixed broadband. Di sini juga ada Telin. Telin ini apa sih? Ternyata Telin itu ada PT Telekomunikasi Indonesia Internasional yang adalah operator telekomunikasi global yang menyediakan solusi layanan telekomunikasi dan IT di luar negeri dengan jaringan 7 anak perusahaan beroperasi aktif di luar negeri. Jadi nanti ada cicitnya nih, PT Tel itu memegang 7 lagi anak perusahaan. Terus ini juga ada Telkom Infra. Telkom Infra itu atau Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia yang merupakan penyedia jasa pengelolaan infrastruktur telekomunikasi atau service and solution domestik dan internasional dengan bisnis yaitu jasa infrastruktur telekomunikasi dan submarine cable service. Jadi kabel laut bawah tanah. Terus ada lagi Mitratel. Mitratel itu atau PT Daya Mitra Telekomunikasi, disingkatnya Mitratel, yang merupakan penyedia layanan infrastruktur menara telekomunikasi atau tower provider berskala nasional dengan bisnis inti meliputi tower construction dan tower managed service, collection dan resellernya. Di sini juga ada Telkom Property atau PT Graha Sarana Duta, biasa disebut Telkom Property, yang merupakan penyedia jasa properti yang mengedepankan pada leverage aset idle Telkom sendiri dengan bisnis inti itu property management, property development, project management, dan facility management. Terus ada lagi namanya PT Sigra Tata Sadaya yang merupakan perusahaan atau STS yang merupakan perusahaan dengan fokus portofolio bisnis data center dengan basis bisnis inti yaitu penyedia berbagai peralatan sarana teknologi informasi dan komunikasi serta sarana data center. Ini mungkin di musim pandemi ini sangat berguna ya di saat kita kerja serba cloud dan adanya WFH, sangat berguna ini. Terus yang terakhir tapi yang bukan terburuk lah ya, ini ada PT Metranet atau Metranet yang merupakan penyedia media dan konten digital terintegrasi dengan bisnis ini yaitu media online, digital content, dan digital buying. Nah, sekarang kami akan bahas mengenai entitas anak, perusahaan asosiasi, maupun perusahaan ventura bersamanya PT Telkom. Ternyata PT Telkom itu memiliki total 36 entitas anak maupun cucu atau cicit dengan pemilikan langsung dan tidak langsung yang masih aktif beroperasi dengan persentase kepemilikan lebih dari 50%. Sehingga laporan keuangannya PT Telkom itu terkonsolidasi nih. Seperti kita lihat banyak itu. Ada PT Metranet,
Telkomsel, Telkometra, Mitratel, Pins. Di bawahnya ada lagi Selum, Melon, terus ada MDI, wah, Metra Klasa, Infomedia, Link Aja gitu loh. Kalau Metranet ini mereka memiliki saham 98%, Telkomsel 65%, Telkometra itu 99,99%, Mitratel 71,87%, PIN 99,99%. Terus ada lagi Telkom Akses ada 99,99%. Telin pun sama, dengan Telkomsel juga sama. Telkom Infra sama. Properti juga sama, dan Telkom Tata Sdn ini agak beda nih. Dimiliki oleh Telkom hanya sebesar 99,96%. Terus di bawahnya ada lagi Telin Singapura, Telkomsel. Wah, banyak sih teman-teman di sini. Makanya kalau mau lihat apa aja, lihat aja di sini. Ada entitas anak perusahaan asuransi pesan pintu bersama. Yang kalau kita memilih untuk melihat saham Telkom, cuan lain, mudah-mudahan. Banyak-banyak berdoa aja ya teman-teman semua. Oke, sedangkan bisnis-bisnisnya pada PT Telkom itu apa aja sih sebenarnya? Kalau dibilang bisnisnya PT Telkom itu banyak sih teman-teman semua ya. Seperti anak perusahaannya aja banyak, dari PT Properti sampai ke pembuatan tower sampai ke satelit. Nah, di sini strateginya PT Telkom itu yaitu PT Telkom menerjemahkan kerangka strateginya ke dalam strategi portfolio direction yang mencakup pengembangan tiga bisnis ini nih teman-teman, atau pengembangan tiga domain bisnis digital, yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital service. Dan strategi portfolio direction pada domain bisnis tersebut didukung oleh strategi value delivery model yang mencakup strategi optimalisasi portofolio, teknologi, asuransi, sinergi, dan keunggulan operasional itu sendiri, pengelolaan talenta dan budaya perusahaan, inisiatif inorganik, serta tata kelola perusahaan. Digital connectivity itu juga dibagi lagi, yaitu adanya fiber to the X atau VVTX, ada 5G. Ya sekarang kan kita lagi mau menuju 5G, yang 4G apalagi 3G ya udah ketinggalan zaman sih sebenarnya. Terus ada lagi software defined networking SDN, network function virtualization atau NFV, maupun satelit. Ini nih Telkomsat nih pasti nih. Terus untuk digital platform sendiri adanya data center, cloud, Internet of Things atau IoT, big data, artificial intelligence ataupun cyber security. Sedangkan digital service itu dibagi dua, yaitu enterprise menyasar kepada perusahaan-perusahaan dan consumer itu menyasar langsung ke masyarakat kecil. Portfolio produk PT Telkom. Nah, ini dia nih menarik, sangat-sangat menarik. Apa sih produk-produk PT Telkomnya? Di sini kan untuk menciptakan dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Di sini Telkom mengatur bisnis dengan berbasis pada segmen pelanggan atau Customer Facing Unit CFU. Oleh karena itu, Telkom akhirnya mengkategorikan portofolionya produknya menjadi 5 segmen nih teman-teman semua. Yaitu ada namanya consumer, mobile, enterprise, wholesaler, dan international business, dan lain-lain. Untuk consumer itu sendiri, yaitu meliputi layanan fixed voice, fixed broadband, IPTV maupun IP digital. Pelanggan tetapnya ternyata ada 9 juta loh teman-teman semua. Sedangkan pelanggan fixed broadband yaitu IndiHome ada sebesar 8,6 juta. Ini ingat ya, kita pakai data berdasarkan laporan keuangan di tahun 2021 yang telah terpublish di IDX. Sedangkan mobile-nya itu sendiri meliputi layanan seluler termasuk voice dan SMS, mobile broadband, dan layanan mobile digital yang mencakup IoT, big data, layanan keuangan, VOD, musik, permainan, dan iklan digital. Di sini pelanggan selulernya PT Telkom itu ada sebesar 176 juta. Terus pelanggan pasca bayarnya ada 7,2 juta. Pelanggan prabayar ada 168,8 juta. Terus ada pelanggan mobile broadband itu sebesar
120,5 juta. Terus untuk enterprise ini menyediakan layanan IGT dan smart platform yang mencakup konektivitas, layanan TI, data center dan cloud, proses bisnis outsourcing, perangkat, bisnis satelit, layanan digital dan layanan berdekatan. Layanan berdekatan itu apa ya? Yaitu seperti layanan e-health dan manajemen ATM. Pelanggan korporasinya PT Telkom ada sebesar 1.517. Sedangkan pelanggan UKM-nya ada 358.001 UKM. Sedangkan pelanggan institusi pemerintah ada 930 institusi. Banyak ya teman-teman semua. Wajar lah, PT Telkom kan bukan pemain baru. Dia kan udah pemain lama di sini ya. Terus wholesale dan international business. Ini menyediakan layanan domestik dan internasional wholesale, traffic, network dan digital platform dan service, serta tower dan manage infrastruktur dan network. Dengan pelanggan ada license operator atau OLO ada 8 dan pelanggan internet service provider ada 292 pelanggan. Pelanggan transponder dan close user group ada 25. Pelanggan global partner atau enterprise ada 434. Lain-lain di sini apa? Nah, layanan itu menyediakan layanan bisnis digital seperti platform digital, konten digital, e-commerce untuk B2B guna mendukung segmen lainnya dan menyediakan layanan manajemen properti dalam upaya memanfaatkan aset properti Telkom di seluruh Indonesia. Di sini pelanggan digital musik atau RBT musik streaming dan langit musik ada 50 juta orang pelanggan aktif. Tuh, digital gamesnya ada 20 juta pengguna berbayar. Jadi banyak nih teman-teman semua, ada produk-produk PT Telkom dengan 36. Seperti tadi dijelasin, ada 36 entitas anak perusahaan yang sahamnya dimiliki lebih dari 50% oleh PT Telkom. So, be smart buyer, oke? Okay? Oke, pembahasan kita menarik kan mengenai PT Telkom. Nah, kalau mau tahu informasi lainnya tentang PT Telkom, baik itu laporan keuangan, harga saham, kenaikan turunnya, kita bahas di part 2 ya teman-teman. So, tetap pantengin channel YouTube kami. Dan disclaimer sekali lagi, channel ini, YouTube ini atau konten ini kami hanya bikin untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan lanjutan di PPAK Trisakti, Universitas Trisakti. Jadi kami tidak menyarankan atau merekomendasikan untuk membeli saham ini. Be smart buyer, investor, teman-teman ya semua. Tapi kalau mau, silakan dibeli. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.